Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat BSI semuanya. Semoga sahabat BSI selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Humanika. Saya software engineer dari tim Avengers atau yang lebih dikenal dengan tim HCM, Human Capital Management. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi atau membahas dan memperkenalkan kepada teman-teman semua sebuah toolkit atau library yang ada pada Laravel. Nah, toolkit ini bernama Filament. Nah, jadi menurut saya ini Filament ini sangat menarik karena dengan Filament ini itu sangat membantu kita dalam mengembangkan panel admin. Biasanya kalau kita sebagai developer untuk membuat panel admin kita membutuhkan effort yang lebih ketika kita membuat CLUD-nya untuk setiap entitas. Nah, jadi dengan adanya filament ini, itu dapat mempermudah dan mempersingkat waktu kita dalam mengembangkan project Laravel kita. Nah, adapun agenda pada pagi ini, yang karena saya sampaikan, yang pertama yaitu nanti ada apa itu filamen, kemudian fitur utama filamen, dan mengapa memilih filamen. Nanti kita akan coba implementasi, kemudian instalasi, dan nanti ada sumber daya dan bantuan dari filamennya, dan kemudian kesimpulan. Dan nanti di akhir nanti kita ada sesi tanya jawab. Nah, kita masuk ke apa itu filamen. Nah, jadi filamen itu adalah sebuah toolkit atau library yang ada pada Laravel untuk menyimpulkan dalam pembuatan panel admin yang dengan elegan dan fungsional dengan menggunakan tool stack atau yang kita ketahui itu ada Tailwind CSS, Alpine JS, Laravel dan Livewire. Nah, dengan tool stack itu mampu meningkatkan produktivitas dari developer dengan filamen ini mempersingkat waktu kita dalam mengembangkan. Nah, adapun pencipta atau pembuat dari filamen ini itu ada Dan Harin sebagai pencipta atau pembuat awal dari filamen, kemudian Jeff Fitzy sebagai lead UI. Nah, jadi dengan tampilan desain yang sangat fungsional dan elegan itu dibantu oleh Jeff Fitzy untuk sebagai lead UI desainernya dan developernya. Untuk sekarang itu di GitHub itu sudah lebih dari ratusan kontributor di dalam eh, untuk project filament ini. Untuk saat ini project filament itu sudah mencapai versi 3 titik sekian. Kalau tidak salah itu sudah sampai 3.2. Pada awalnya filament itu dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pembuatan antarmuka administrasi dalam aplikasi Laravel. Istilahnya panel admin eh, dengan fokus pada usability dan integrasi yang mudah. Dan filament ini diharapkan membantu mengurangi waktu pengembangan dengan menyediakan toolkit atau library yang lengkap untuk membangun panel admin yang kaya fitur dan mudah digunakan. Di sini dijelaskan bahwa filament itu kaya fitur. Nah, kemudian sedikit overview atau gambaran singkat dari filament. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa panels are the top level container in filament. Jadi, eh, panel adalah merupakan kontainer tingkat atas dalam filamen. Jadi si filamen ini memungkinkan pembuatan panel administratif yang lengkap dan berfitur lengkap. Jadi panel itu mampu mengorganisir dan menyediakan berbagai komponen seperti halaman, sumber daya, eh, form builder, table, notification, dan tindakan serta info list dan widget. Nah, jadi nanti ketika kita membuat sebuah project filament, nanti kita akan eh, dilengkapi dengan dashboard default.
yang dapat disesuaikan dengan menampilkan widget sesuka hati kita, misalnya dengan statistik, grafik, dan tabel, dan memfasilitasi untuk akses cepat ke data penting dan fungsi administratif. Jadi istilahnya panel ini sangat memudahkan kita atau pengembang dalam mengelola dan menyajikan informasi secara efisien dan estetis dalam aplikasi. Nah, tadi sebelumnya disebutkan bahwa filamen ini dibuat dengan framework Tolstack atau istilahnya si Tolstack ini adalah setiap hurufnya itu mewakili setiap stack-nya. Yang pertama, stack pertama tadi yang saya sebutkan adalah Tailwind CSS. Nah, Tailwind CSS ini adalah framework CSS yang berorientasi utilitas, memungkinkan pengembang untuk melakukan styling aplikasi dengan menggunakan kelas utilitas langsung dalam HTML. Nah, kemudian stack yang kedua itu ada Alpine.js. Nah, Alpine.js ini berfungsi untuk sebagai framework meminimalisir untuk mengkomposisikan perilaku JavaScript pada eh, program kita. Jadi Alpine.js ini menawarkan pemrograman reaktif dan deklaratif, mirip dengan seperti Vue.js, tetapi dengan footprint yang jauh lebih kecil. Kemudian yang stack yang ketiga itu ada Laravel. Nah, sepertinya teman-teman sudah pada tahu semua yang Laravel ini karena sudah sering kita gunakan di backend di BSI. Jadi PHP Laravel ini terkenal dengan sintaksnya yang kaya, kemudian fitur yang elegan, dan mampu menyederhanakan tugas-tugas seperti routing, autentifikasi, sesi, dan caching. Nah, yang terakhir itu ada Livewire. Jadi Livewire ini adalah merupakan framework full stack untuk Laravel yang memudahkan pembuatan antarmuka dinamis. Jadi memungkinkan kita menulis aplikasi berbasis komponen, terutama dalam PHP, untuk menghindari banyak kompleksitas yang terkait dengan pengelolaan front-end JavaScript. Nah, secara singkat, Tailwind tadi untuk membuat kita styling dan styling yang cepat dan responsif, kemudian Alpine.js untuk menambahkan dinamis dan interaktivitas pada front-end dengan cara yang sederhana dan efektif, dan Laravel sebagai inti Fire untuk membangun komponen interaktif dengan cara yang mirip dengan Vue atau React, tetapi seluruhnya dalam PHP. Jadi Laravel ini yang bekerja full stack dalam Laravel, tapi eh, dia seluruhnya dalam ini ya PHP. Seperti Vue.js, tapi dia seluruhnya dalam PHP. Jadi memudahkan kita sinkronisasi antara state di server dan klien tanpa perlu menulis JavaScript yang kompleks. Nah, jadi dengan set framework tadi, ada 4 tadi, itu eh, mengkombinasi dari 4 framework itu membuat aplikasi kita menjadi dinamis dan mudah di-maintain. Kemudian kita membuat aplikasi yang full stack itu dengan usaha yang minimum. Nah, berikut adalah beberapa fitur utama pada filamen. Yang pertama yaitu panel builder. Jadi pada filamen itu kita bisa membuat panel builder. Nah, panel ini yang nanti akan jadi top level dari semua komponen yang lainnya. Misalnya form builder, table builder, notification, action, info list, widget, dan core concept. Jadi nanti panel ini sebagai dasar atau top level dari komponen-komponen lainnya. Kemudian di filamen itu kita bisa menambahkan form builder. Eh, di sini dikatakan bahwa sampai dengan 25 komponen out of the box, misalnya select, drop down, dan lain-lain itu udah eh, support sampai dengan 25 komponen. Kemudian ada yang ketiga yaitu table builder. Nah, di filamen juga untuk support untuk table builder. Jadi nanti dengan mudah kita membuat filter, sort, dan lain-lain itu di table kita. Yang keempat, itu ada notifikasi. Nah, jadi dengan filamen kita nanti bisa menambahkan
notifikasi yang akan di-deliver secara real time menggunakan live fire. Yang kelima ada action. Eh, Action ini nanti lebih ke tombol aksi yang ada di table misalnya, itu seperti delete, edit, dan lain-lain. Nah, kemudian info list builder. Info list ini nanti sebagai untuk detail, untuk menampilkan data atau record yang ada di eh, aplikasi kita dengan layout yang sangat fleksibel. Dan yang ketujuh ini ada widget. Nah, di widget ini nanti ini digunakan untuk menampilkan data di dashboard. Jadi misalnya seperti statistik, grafik, dan table, dan lain-lain. Dan ke-8 ini ada core concept. Nah, di core concept ini nanti ada seksi di mana dokumentasi yang mencakup informasi terkait package yang ada di filamen. Intinya di filamen ini nanti kita akan dengan mudah membuat CRUD karena dia memiliki CRUD generators atau create, read, update, dan delete. Jadi nanti kita tinggal membuat entitas kita, model, dan migration. Kemudian nanti kita tinggal jalankan perintah untuk membuat sebuah CRUD. Kemudian ada manajemen pengguna, kemudian pembuatan form yang fleksibel, dan widget dan matrix untuk dashboard. Semuanya nanti dalam satu perintah kita bisa menambahkan eh, fitur tersebut. Nah, ini menurut saya kenapa saya memilih filamen. Jadi integrasinya sangat mudah. Jadi filamen ini sangat mudah kita integrasikan dengan project Laravel yang baru ataupun yang sudah ada. Kemudian komponen yang kaya, berbagai komponen yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas seperti table, form builder, dan lain-lain. Dan yang paling menarik bagi filamen ini menurut saya yaitu responsive design, tampilan yang responsif dan modern. Oke, kita masuk ke materi teknis. Nah, jadi untuk instalasinya eh, dalam aplikasi Laravel, filamen ini membutuhkan requirement yaitu PHP 8.1 ke atas. Ini untuk filamen versi 3 ya, teman-teman. Jadi kalau untuk versi 2 itu kalau nggak salah masih 8.0. Nah, kemudian untuk Laravelnya sendiri, itu kita membutuhkan versi 10 ke atas. Nah, untuk Livewire-nya kita membutuhkan versi 3 ke atas. Jadi eh, sangat mudah untuk menambahkan filamen dalam aplikasi Laravel kita. Jadi kita hanya menggunakan menambahkan dulu atau menginstal dulu filamennya di aplikasi kita dengan perintah composer require filament, kemudian versi 3.2. Kemudian kita tinggal tambahkan panels yang akan menjadi top level container atau kontainer dasar kita di filamen dengan menggunakan perintah php artisan filament install dash dash panels. Nah, dengan menjalankan perintah tersebut, nanti dia akan membuat sebuah provider baru, service provider baru, yang dengan nama admin panel provider, yang ada pada app provider filament admin panel provider.php. Nah, dengan kita menginstal tadi, secara otomatis dia akan menginstal untuk form builder juga, komponen form builder, table builder, notification, action, info list, and widget. Jadi akan secara otomatis. Jadi kita tidak perlu menginstal lagi untuk komponen-komponen tersebut. Nah, nanti kita akan coba untuk membuat proyek sederhana dari sebuah filamen itu dengan kita hanya menggunakan fiturnya yang bernama resource. Nah, resource ini, filamen resource ini itu hampir sama dengan Laravel resource yang ada di Laravel, tetapi dia mempersingkat waktu dalam pembuatan controller yang ada di Laravel. Jadi misalnya kalau kita bikin Laravel resource di Laravel, itu kan kita mendefinisikan model, kemudian migration. Nah, kita harus mendefinisikan juga controller yang ada di Laravel. Misalnya create, update,
dan delete. Fungsinya kita harus definisikan di Laravel. Nah, sedangkan nanti di filamen itu kita bisa langsung generate CRUD-nya sesuai dengan model yang ada di kita, yang sudah kita buat. Nah, jadi untuk sebelum kita membuat filamen resource, jadi kita harus setting up the database dan models. Jadi kita harus membuat modelnya terlebih dahulu dan migration-nya juga kita definisikan. Nah, nanti kita akan membuat aplikasi sederhana, yaitu contoh produk dan kategori produk. Nah, di sini misalnya contoh untuk skema dari kategori itu cuma ada nama, ID, dan timestamp. Nah, kemudian untuk mempersingkat waktu kita, nanti kita akan unguarding all models. Jadi kita eh, untuk Laravel mass assignment-nya kita disable dulu, karena sebenarnya di filamen juga hanya menyimpan data yang valid ke dalam model. Jadi model situ bisa di unguard safely atau dengan aman kita disablekan mass assignment-nya. Kemudian jangan lupa untuk kita setting relationship antara model. Nah, jadi di filamen ini nanti lebih banyak kita menggunakan ini ya, eh, Eloquent ORM dari Laravel. Jadi diusahakan untuk bisa mengerti dari Eloquent ini. Nah, ketika nanti sudah selesai membuat model dan migration, kemudian relasinya, maka kita tinggal jalankan perintah untuk membuat resource. Dengan perintah PHP artisan make filament resource, kemudian nama model kita. Nanti akan secara otomatis membuat eh, folder baru yang ada pada app filament resource, kemudian nama resource kita yang kita buat. Misalnya kategori resource, kemudian ada kategori resource lagi untuk foldernya yang berisi page. Nah, page ini nanti berisi CRUD-nya atau page yang untuk membuat create, edit, atau delete-nya. Nah, kita akan coba untuk membuat project baru di filamen. Oke, kita desktop satu. Kelihatan nggak ya teman-teman? Nah, jadi untuk menginstal filamen kita memerlukan Laravel, project Laravel. Jadi di sini saya akan membuat project Laravel yang baru. Nah, di sini perintahnya kita bisa menggunakan Composer Create Project Laravel dengan spesifik versi 10. Misalnya seperti itu ya. Filamen, kita beri nama filamen tutorial. Teman-teman juga bisa menggunakan Laravel new, itu opsi lain untuk membuat project baru di Laravel. Kita coba filamen tutorial aja ya dengan ini. Oke, kita tunggu. Oke, sudah selesai. Kita tinggal buka aplikasi yang sudah kita buat. Nah, kita setting dulu untuk INV-nya. Di sini kita tambahin aja. Di sini kebetulan saya sudah
Oh, kita belum bikin sih. Nah, di sini saya sudah bikin DB untuk filamen dengan nama filamen. Kemudian ini credential saya. Nah, di sini saya sudah mengaliaskan PHP artisan saya ya dengan menggunakan ART ini. Ini artinya PHP artisan serve. Nah, jadi untuk project yang kita buat pertama kali atau sebelum kita install filamennya itu tampilannya seperti ini. Project defaultnya Laravel. Nah, kemudian kita akan coba install filamennya. Kita ke dokumentasi di filamen. Nah, kita tinggal jalankan perintah untuk komposer ini. Nah, kemudian jika sudah, kita tinggal tambahkan lagi panelsnya. Oke, sebelum itu kita init dulu gitnya supaya kita bisa tahu eh, track record kita. Kita tambahkan panelsnya. Nah, ID di sini kan ini ditanyain ID. Nah, ID ini bakal jadi ID dari filamennya atau path dari filamennya. Secara default akan tertulis admin. Jadi kita menggunakan admin saja. Jadi nanti kita bisa akses filamen dengan path ini. No. Nah, dengan menambahkan tadi itu akan menambahkan eh, service provider yang baru. Itu ada di app providers filamen. Oke. Nah, jadi nanti untuk setting filamennya atau global eh, config-nya itu ada di sini. Misalnya untuk ID atau path-nya itu kita bisa ubah di sini. Atau primary primary colors-nya itu bisa kita ubah di sini. Misalnya ini diubah apa. Kemudian untuk widget-widget dan lain-lain. Oke, kita coba akses tadi. Eh, nah, kita coba akses ya filamen yang sudah kita install tadi dengan /admin. Nah, jadi ini adalah halaman utama dari atau halaman login dari filamen akan mengarahkan kita ke login. Nah, jadi kan kita belum mempunyai user, jadi kita bisa sebenarnya kita bisa menambahkan registration atau halaman registration di sini, tapi saya akan mempersingkat dengan eh, menambahkan manual di database atau dengan menjalankan perintah membuat user dari filamennya. Misalnya ya kita tambahkan ya admin dengan nama admin, emailnya admin.com. Oh, sorry, admin. Oh, sorry, kita belum migrate ya. Oke, oke kita tambahkan user kita admin @admin.com. Kemudian passwordnya user. Nah, ketika sudah berhasil, maka kita tinggal login admin.
admin.com user. Nah, kita akan login. Nah, jadi untuk secara default nanti dia di film ini kita akan mendapatkan eh, dashboard default seperti ini, teman-teman. Nah, sangat menarik tampilannya. Kemudian di filamen ini juga sudah support untuk mengikuti tema ya, tema yang ada di laptop kita. Misalnya kebetulan tema di laptop saya itu gelap, maka dia akan mengikuti gelap. Atau teman-teman bisa memilih sesuka hati teman-teman warna yang diinginkan. Kita coba pakai warna terang saja untuk demo kali ini. Nah, kemudian ketika kita sudah menambahkan tadi panels, maka kita bisa membuat resource-nya. Nah, oke, kita komit dulu add panels. Nah, untuk panels atau maksud saya untuk resource itu kita harus menambahkan dulu model dan migration-nya. Jadi kita bisa tambahin ya, artisan, make, model. Tadi kita akan membuat kategori ya, kategori min M. Akan membuat min M. Kemudian satu lagi kita akan membuat produk ya. Nah, kita akan mendefinisikan untuk migration-nya di kategori ini. Label. Kita hanya memerlukan nama dari kategori itu. Kemudian untuk produk, nanti di sini kita membutuhkan foreign ID. Jadi relasinya nanti produk ini belongs to kategori dan kategori has many product. Sederhananya seperti itu. Kita persingkat saja. Sini kita foreign ID kategori ID. Kemudian kita membutuhkan nama dari produk, name, kemudian harganya dan deskripsi dari produk itu. Nah, jika sudah kita tinggal migrate saja, kita optimize. Nah, kita tambahkan untuk eh, relasinya di produk public function itu mempunyai kategori return this belongs. Nah, seperti ini. Jadi produk ini belongs to kategori ID. Kemudian untuk kategori, dia has many product ID. Oh, sorry, sorry, salah. Jadi di sini kita tuliskan kelasnya, kategori kelas. Kemudian di sini kita tuliskan produk kelas. Nah, seperti ini.
Nah, kita akan mendisablekan terlebih dahulu untuk mass assignment daripada kita harus menulis variable atau worded di model. Itu bisa dengan eh, di app service provider. Nah, di boot ini kita model kita unguard sini. Oke. Nah, setelah berhasil jadi kita commit dulu add model and model dan migrasinya. Ini udah kita migrasi apa belum ya? Udah ya. Oke. Kalau sudah, jadi kita bisa install untuk resource-nya. Kita bisa lihat di dokumentasinya. Nah, jadi ada banyak ini ya pilihan ya untuk menambahkan resource itu. Jadi kita bisa mengcustom untuk form builder kita sendiri, kemudian atau aksi-aksi yang ada dalam table. Nah, misalnya di sini untuk filament resource customer tidak memiliki seperti ini, dash simple. Jika customer seperti ini saja, itu nanti kita akan eh, menambahkan sendiri untuk form builder dan table dan lain-lain. Nah, sedangkan untuk min-min simple ini juga sama. Nanti dia akan menampilkan resource-nya, tampilannya secara simple, hanya dengan modal. Nah, untuk generators dalam entitas atau model yang kita buat CRUD-nya, nanti generators CRUD-nya, itu kita tinggal nanti menambahkan dash generate. Nah, jadi nanti akan secara otomatis dia akan membuat juga untuk form builder dari model yang ada yang sudah kita bikin. Nah, jadi kita akan coba menggunakan ini dulu ya, kita coba. Kita pakai yang simple. Nah, kalau kita lihat di aplikasi kita itu sudah langsung ditambahkan di sini ya. Nah, kategoris di sini. Nah, di sini kan masih kosong nih. Jadi kita bisa setting form apa saja yang ingin kita tambahkan di kategori ini. Nah, itu untuk menambahkannya, itu kita bisa menambahkan di sini, filament, kategori resource, skema, nah, di sini. Nah, untuk menambahkannya itu kita bisa cek di sini, cek input, lalu kita tambahkan di sini. Nah, nanti akan secara otomatis tambah di sini ketika kita nambahin formnya. Seperti itu. Nah, ini untuk secara manual ya, teman-teman. Jadi, tadi kita menggunakan dash simple. Kemudian untuk tabelnya, kita coba tambahin satu ya. Minuman. Nah, untuk tabelnya juga masih eh, belum nampil untuk nama dari kategorinya. Karena kita belum mendefinisikan di sini untuk tabelnya. Itu kita bisa menampilkan dengan ini ya. Menambahkan. Kemudian nanti kita juga bisa menambahkan untuk filter dan lain-lain di dalam table. Kita coba untuk menampilkan namanya terlebih dahulu. Nah, sini sudah muncul langsung namanya. Nah, ini untuk penggunaan dash simple tadi ya.
Kemudian kita coba aja deh, coba untuk menggunakan yang generate. Delete, kita balikin. Nah, kita coba untuk generate. Oke, ini nge-case. Nah, jadi akan secara otomatis untuk menambahkan dari tabelnya langsung. Jadi dia akan menampilkan langsung properti yang ada di modelnya. Misalnya tadi ada name, nah minuman. Kemudian untuk create-nya juga dia menambahkan eh, ke tab baru itu untuk meng-create dari entitas kita. Nah, kebetulan di model kita hanya mempunyai properti nama, jadi dia hanya menampilkan properti nama. Oke, oke, kita juga tambahkan untuk produknya. Kita coba di sini tambahkan untuk view-nya ya, view. Oke. Nah, nah ini untuk view-nya, teman-teman. Nah, tadi kan di model kita itu ada kategori ID, name, kemudian harganya dan deskripsi. Nah, di sini kalau kita lihat kategori ID-nya ini masih drop down, belum drop down, masih ID. Nanti kita akan kustomisasi ini. Kemudian ada nama, price, ini masih dolar, dan deskripsi. Jadi di filamen ini untuk semuanya ini, misalnya ini, nama ini, itu bisa dikustomisasi atau maupun nama ini bisa dikustomisasi bahkan di grouping ya, teman-teman. Kita akan coba grouping terlebih dahulu eh, untuk dua menu ini. Nah, untuk groupingnya itu kita bisa tambahkan di sini. Misalnya untuk produk. Untuk produk itu kita coba ganti ikonnya dulu. Ini kan ikonnya ini kita gantinya di sini, teman-teman. Nah, untuk icon di filamen itu dia menggunakan hero icon. Jadi misalnya apa ya? Card. Shopping bag misalnya ini ya, shopping bag. Kita tinggal ganti di sini, shopping bag. Nah, dia akan otomatis keganti. Nah, kemudian kita ingin menambahkan groupingnya. Jadi kita definisiin aja di sini. Navigation group, kita beri nama products. Nah, dia akan otomatis ada di situ. Kita samain untuk kategorinya. Nah, untuk nama labelnya juga bisa kita ganti. Misal di sini ada products ya. Kita ganti dia menjadi, nah, seperti ini. Bahkan untuk ini juga bisa diganti, teman-teman ya. Kemudian untuk sortingnya juga bisa. Teman-teman sorting misalnya barang ini di atas, kategorisnya di bawah. Itu kita tinggal menambahkan navigation sort kalau tidak salah. Dia jenisnya integer. Ini produk satu, kategorinya dua. Nah, ini udah ke sorting ya. Untuk properti ini itu nanti teman-teman bisa lihat di dokumentasinya di Filament ada banyak sekali untuk mengkustomisasi tampilan. Untuk layout ini juga, layout form ini itu juga bisa di custom atau di grouping lagi menggunakan Wells atau biasa yang di pilar kita menggunakan Wells itu bisa juga di custom di Filament ini. Kemudian tadi kita akan coba buat ini ya, build product.
kita akan coba ganti kategori ID ini menjadi eh, kategori yang ada di sini, data-data yang di sini. Misalnya kita tambahin lagi makanan, ini otomatis makanan. Nah, eh, untuk menambahkan data itu, kita tinggal ini ya, di sini. Tadi kan untuk tag input kategori ID-nya, kita tambahin di sini relationships, oh, nggak tahu. Name. Name relationship-nya apa? Jadi kita sudah bikin relationship di sini kategori, kemudian title. Oke, lupa saya. Ini relationship. Nah, dengan title atributnya name. Jadi kita akan menampilkan nama dengan relationship-nya kategori. Model kita mempunyai relationship kategori. Jadi ketika kita membuat sebuah produk, oke, sorry, kita optimize dulu. Oke, sorry. From component tag input version does not exist. Oke, salah. Nah, jadi di sini seharusnya jenisnya select ya teman-teman, bukan tag input. Nanti nanti formnya itu drop down. Karena kebijakan terkait dengan proses kenaikan. Oke, nah di sini kita coba untuk menambahkan ini ya. Makanan namanya adalah nasi goreng, harganya 10.000. eh, si Nah, ini sudah kebuat ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini sudah otomatis nambah. Nah, untuk nama label ini, nama kategori ID ini nanti bisa dikustomisasi juga. Teman-teman bisa lihat. Ataupun di harga ini kan masih dolar, itu nanti teman-teman bisa ubah. Nanti lihat dokumentasinya saja. Kemudian untuk tadi kan kita menambahkan dash min view. Nah, jadi kita menambahkan action view ini. Teman kalau diklik, nah ini akan nge-view produknya. Secara default dia tidak langsung nambah ya di sini. Jadi kita harus menambahkan dash view untuk menampilkan. Ini contoh kategori yang tidak menggunakan dash view. Oke, itu untuk resource-nya ya. Jadi sangat mempermudah kita dalam mengembangkan eh, resource yang atau CRUD dalam pengembangan aplikasi kita. Nah, kemudian untuk dashboard itu sangat mudah juga kita menambahkan. Kalau kita lihat di sini di dokumentasinya, kita bisa menambahkan eh, beberapa komponen widget, yaitu yang misalnya start overview, stats itu seperti ini ya teman-teman. Ini seperti ini. Kemudian ada chart atau grafik, kemudian table dan lain-lain. Kita akan coba nambahkan untuk start overview-nya sini. Oke. Sebelum itu kita eh, save dulu ini dengan nama add eh, resources. Kita tambahkan di sini get stats overview, oke. Start overview, the admin panels, oke. Nah, otomatis akan nambah di sini. Nah, untuk start overview nanti kita tinggal lihat dokumentasinya untuk menambahkan. Ini misalnya untuk menambahkan 3 stats overview itu tadi kita udah nambahin di sini start, kita tampilkan di sini. Nah, ini adalah start overview-nya. Kemudian untuk beberapa kustomisasi lainnya, misalnya icon, untuk deskripsi dan lain-lain,
itu nanti tinggal lihat di dokumentasinya. Ini kita coba untuk copy yang ini aja ya. Ada deskripsi, description icon, dan ada warnanya. Nah, seperti ini. Bahkan kita juga bisa menambahkan grafik ya ke dalam start overview-nya. Misalnya ini, chart. Sini kita tambahkan chart. Nah, ini ada chartnya di bawahnya. Kemudian kita coba tambahkan lagi untuk grafik yang ada di bawah sini. Itu kita lihat di sini dokumentasinya chart widgets. Filamen, blog post chart. Nah, kita ganti namanya menjadi product chart. Nah, kita pilih tipe chart kita, itu bar atau bubble, donut, line, atau pie. Jadi kita coba yang bar aja. Product chart. Kita tinggal tambahkan di sini. Nah, ini sebuah datasetnya. Kita copy aja ke dalam sini. Nah, ini masih hardcode ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa olah data produknya teman-teman sendiri. Nah, ini teman-teman chartnya. Itu tinggal diganti aja ke data teman-teman. Nah, untuk ini kan ini masih apa ya namanya? Sortingnya seharusnya ini di bawah ya, lebih bagusnya ya. Itu kita tinggal tambahin di sini, pin, sort. Ini product chart ini ada kedua. Kemudian untuk start overview-nya, di mana ya? Sini ya. Kita kasih dia ke satu. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti bisa menambahkan sendiri untuk chartnya. Itu ada chart pie chart dan lain-lain. Juga teman-teman nanti bisa menambahkan untuk table di bawah sini, table table dari misalnya barang yang paling laku terjual dan lain-lain. Eh, jadi menurut saya filamen ini sangat mudah ya kita mengembangkan untuk resource atau CRUD dalam pengembangan aplikasi. Mungkin itu untuk demonya. Untuk dokumentasi dan komunitinya itu ada di eh, website filamenphp.com atau untuk komunitasnya teman-teman bisa cek di filamenphp.com/community. Jadi di sana dokumentasinya lumayan lengkap dan memudahkan kita dalam mengembangkannya. Nah, jadi untuk kesimpulan dari filamen ini, menurut saya yang pertama itu integrasinya yang mudah, kemudian penggunaan tool stack itu yang sangat intuitif atau dengan menurut saya yang sangat powerful ya tool stack ini. Maksudnya dengan Tailwind yang sangat bagus CSS-nya, kemudian Alpine yang membuat Alpine dan Laravel yang membuat aplikasi kita menjadi lebih dinamis dan Laravel yang sebagai inti logika bisnis kita yang lumayan ini ya populer. Kemudian efisiensi pengembangan jadi dengan filamen ini toolkitnya yang sangat banyak atau komponen yang sangat banyak yang memudahkan kita mengembangkan website lebih cepat. Kemudian antarmuka yang elegan dan kustomisasi yang tinggi. Jadi filamen ini antarmukanya yang sangat elegan dan fungsional, kemudian juga kustomisasi yang lumayan ya. Kalau kita lihat tadi kita bisa mengubah label bahkan warnanya. Kemudian komunitas dan dukungan. Jadi komunitas yang tersedia di Filamen itu lumayan sudah besar. Jadi teman-teman jika ada kendala bisa bertanya di komunitas tersebut. Dan dokumentasinya yang sangat lengkap ya dari Filamen menurut saya. Dan ada pun juga kekurangan dari Filamen ini. eh, jadi Filamen ini kan sebenarnya dia SDUI ya atau Server Driven UI melalui Levire-nya. Nah, mungkin pertimbangan menurut saya yaitu dari
performa performa ada atau ini ya maksudnya. Jadi setiap UI itu kontrol oleh servernya. Jadi memerlukan jaringan yang kencang. Kemudian untuk skalabilitas, permintaan yang sering ke server meningkatkan beban pada infrastruktur server yang bisa menjadi masalah untuk aplikasi berskala besar. Kemudian biaya infrastruktur, karena beban server yang meningkat, mungkin diperlukan server yang lebih kuat atau lebih banyak, yang bisa meningkatkan biaya operasional. Mungkin itu kekurangan dari filamen. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pagi ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Mas Abdi atas materinya yaitu tentang filament panel builder Laravel. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo, saya beri waktu. Bisa raise hand atau di komentar. Silakan. Monggo. Belum ada yang mau tanya? Oke, dari Mas Febri, apakah filamen dapat dikembangkan untuk selain panel administrasi? Oke, silakan Mas Abdi. Oke, terima kasih Mas Febri atas pertanyaannya. Apakah filamen dapat dikembangkan untuk selain panel administrasi? Oke, jadi filamen ini untuk sekarang itu udah bisa ya support untuk menambahkan page. Jadi nggak hanya untuk panel administrasi. Kalau kita lihat di dokumentasinya, dokumentasinya itu filamen ini sudah bisa menambahkan page. Jadi kita dengan mudah untuk menambahkan page. Jadi nggak hanya untuk panel. Jadi misalnya untuk page blogspot, blog maksud saya dan lain-lain. Itu bisa dengan filamen ini ya, Mas Febri. Mungkin itu saja. Oke, begitu ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Dari Mas Imeng, untuk bisa menggunakan filamen ini, apakah pendekatan developing di Laravelnya harus code base? Gimana Mas Abdi? Code base. Ya. Oh, Oke, oke. terima Terima kasih kasih Mas Mas Imeng. Imeng. Untuk Untuk bisa menggunakan filamen ini, apakah pendekatan developingnya di Laravel harus code first? Eh, Code first artinya kita ngoding duluan ya, ngoding duluan. Oh iya, tadi kayaknya iya, soalnya ketika kita ingin menambahkan filamen atau menambahkan resource, itu kita membutuhkan model dan migrationnya. Jadi kita harus menuliskan dulu migrasi dan modelnya. Eh, Ya, kita harus menambahkan dulu untuk model dan migrasinya supaya kita nanti untuk membuat resource pada filamen itu lebih eh, efisien dan efektif dan lebih cepat. Mungkin seperti itu Mas Imeng. oke, begitu ya Mas Imeng. Sudah dijawab. Kemudian ada lagi dari Mbak Amalia Citra. Apakah di filamen ini panel admin dan panel user bisa digabungkan? Bagaimana Eh, Mas Abdi? Oke, terima kasih Mbak Cit atas pertanyaannya. Apakah di filamen ini panel admin dan panel user bisa digabungkan? Oh, ini lebih ke ini ya. Sebenarnya kalau untuk digabungkan itu artinya kan si
user itu bisa menggunakan panel adminnya. Artinya itu tidak membutuhkan login ya. Jadi sebenarnya bisa untuk ID-nya itu nanti diubah saja atau di middleware-nya untuk dilewatin autentifikasinya itu bisa digabungkan. Atau kita bisa menggunakan untuk role-nya atau misalnya ada admin dan user itu nanti user juga bisa masuk ke dalam panel admin tapi dengan apa ya namanya dengan otoritasnya sebagai user. Jadi hanya beberapa menu yang terbuka seperti itu. Itu sebenarnya sudah tersedia di Filament. Jadi nanti untuk admin dan user itu memiliki menu yang berbeda. Mungkin seperti itu Mbak Citra. Oke, begitu ya Mbak Citra. Mungkin ada lagi mau yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya sudah habis ya kita.